Jadi persiapkan dirimu, kamu ikuti ini supaya nanti lebih paham lagi. Yang coding ini tadi, Ibu kasih beberapa pertanyaan, kamu jawab masing-masing. Tidak ada di sini jawaban salah atau benar ya. Biar kita lihat bagaimana kemampuanmu, kemampuan awal kamu mengetahui tentang apa sih sebenarnya pembelajaran hari ini. Baik, silakan kamu kerjakan ya. Masing-masing. Kalau kamu jawab orang hanya 5 soal, jangan takut salah, yang penting jawab. Soalnya gampang, ambil sehari-hari yang ditanya ya. Contoh tadi. Ayo, soal pertanyaan yang pertama, ayo. Di pagi hari kamu akan pergi sekolah. Tugas besarmu adalah siap berangkat sekolah. Langkah-langkah apa yang kamu lakukan? Apa saja yang kamu lakukan sebelum kamu berangkat sekolah? Sebutkan 3. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Setelah itu berangkat sekolah. Paham ya? Nomor 1 ya. Ayo, mulai kerja sama. Apa yang kamu lakukan? 3 kecil apa yang kamu lakukan sebelum kamu sudah siap lah berangkat sekolah dari rumah ke sekolah. Ayo, apa saja? Mandi kah? Boleh? Ya, terserah ya, yang penting jawab. Baik, setelah kita melaksanakan tadi asesmen diagnostiknya, itu berarti Ibu mau tahu seberapa jauh kamu bisa menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana urutan saat kamu mau mendadak telur? Ayo, apa urutan pertama? Pecahkan telur. Pecahkan telur. Masukkan garam. Oh, diaduk dulu. Panaskan minyak dulu dong. Setelah itu jadilah telur. Nah, Bu, kenapa kaitannya seperti itu, Bu? Itu dia yang mau kita pelajari. Tahu komputer kan? Zaman dulu tidak ada komputer. Jadi kenapa bisa ada, Bu? Itu karena supaya manusia terbantu pekerjaannya. Dulu komputer itu bentuknya seperti kalkulator. Kalkulator membantu kita untuk menghitung. Nah, berarti membantu pekerjaan manusia. Sama. Coding ini pun kita pelajari supaya kita terbantu oleh kecanggihan teknologi. Nah, sebelum jauh ke situ kita pahami dulu apa sih sebenarnya berpikir komputasional. Tahu komputasional ya, komputer seperti komputer, tahu kan? Komputer juga bisa berpikir. Mana lebih pintar, manusia atau komputer? Komputer. Mana lebih pintar, manusia atau komputer? Komputer itu buatan manusia. Buatan manusia yang pintar. Makanya dia bisa membuat komputer. Paham ya sampai itu? Jadi kita buat materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Akan kita belajar. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, dapat dari permasalahan yang sederhana yang tadi, yang seperti kamu jawab waktu asesmen diagnostik tadi ya. Yang kedua, peserta didik menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah seperti itu kalau tadi. Nah, tahu kan? Nah, yang ketiga, peserta didik
yang telah diterapkan. Nah, orang beda-beda ya. Ada yang dia taruh barang, ada yang taruh kunci. Mana yang paling enak, ya kan? Itu yang nanti yang kita evaluasi, mana yang paling tepat ya. Paham ya? Nah, sampai itu. Nah, sekarang kita belajar. Pertama, apa itu berpikir komputasional? Pertama, cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep dan teknik ilmu komputer. Seandainya kita bisa berpikir seperti komputer gitu loh, maksudnya ya. Yang kedua, menggunakan prinsip algoritma, abstraksi, pengenalan pola, dan dekomposisi. Apa itu Bu? Nah, keempat inilah ini algoritma, abstraksi, pengenalan pola, dan dekomposisi itu adalah pilar-pilar berpikir komputasional. Pilar-pilarnya, cabang-cabangnya, paham ya? Yang ketiga, dapat diterapkan dalam berbagai bidang, bukan hanya informatika. Jadi tidak hanya di komputer aja, di media sosial, di internet aja, ya. Tapi bisa kita terapkan di dalam berbagai bidang. Termasuk tadi antrian di kan? Ada di situ konsep berpikir komputasional ada. Yang mana Bu? Ini mau kita pelajari. Pahami dulu yang ini ya. Baik, selanjutnya. Konsep dasar berpikir komputasional ada 4 tadi, abstraksi, algoritma, pengenalan pola, dan dekomposisi. Kita lihat ya, bagaimana. Yang pertama abstraksi, abstrak, tahu abstrak? Tidak ada bentuk sama seperti lukisan abstrak, dia kan asal-asalan aja kan, tapi bisa jadi seni kan, salah satu karya seni kan, itulah namanya abstraksi. Apa artinya? Memilih informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Apa artinya itu? Kita lihat dari contoh. Rute perjalanan dari rumah ke sekolah, membuat kesimpulan dari sebuah teks. Abstraksi hanya fokus pada jalur utama dan titik penting, bukan semua detail. Contoh, Bu Yuni, saya mau ke Kampung Karo. Bagaimana jalannya Bu? Oh, kamu nanti nak keluar dari gerbang, kamu ke jalan raya, kamu jalan aja sekitar 200 meter, udah lagi dapat jalan simpang kampung. Ada nggak Ibu jelaskan? Oh ya nanti ada rumah, ada 5 rumah ya. Kalau kamu warnanya ungu, kamu warnanya hijau, kamu kira ada Ibu jelaskan seperti itu? Tidak, itu hal-hal yang tidak penting untuk dijelaskan. Yang penting adalah arahnya. Makanya dikatakan di sini hanya fokus pada jalur utama yang gampang kita lihat, yang gampang dilihat orang. Oh nanti kalau kamu lewat nanti tanaman pohon dukung kamu lewati kan jangan disebutkan seperti itu kan. Langsung aja Ibu katakan jalan aja 200 meter, nanti dari 200 meter sebelah kanan sebelah kampung. Halo, itu dia abstraksi. Dia mengambil hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contohnya lagi apa? Membuat kesimpulan. Ada teks dikasih sama kamu, sudah? Ayo simpulkan, kata guru bahwa di kelasmu. Kamu berarti mengambil hal-hal yang penting. Itulah abstraksi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Nah, baiklah. Paham ya? Lanjut, yang kedua, algoritma. Apa sih algoritma itu? Ini dia. Artinya menyusun langkah-langkah logis yang bisa diikuti. Seperti yang Ibu kasih contoh tadi, membuat telur. Ada langkah-langkahnya kan? Gak mungkin langkah-langkahnya langsung aja ke telurnya, nggak usah kalau masukkan ke dalam kuali. Nggak mungkin kan? Bisa nggak jadi ceplok telur? Nggak bisa, telur rebus pun tidak, ya kan? Jadi dia harus ada langkah-langkahnya. Contohnya apa? Langkah-langkah membuat. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat teh? Tadi kan ada kan langkah-langkah membuat teh manis kan? Tadi kan? Ini bagaimana? Rebus airnya dulu. Baru yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas. Yang ketiga, tuang air panas. Yang keempat, tambahkan gula. Baru yang kelima, bisa nggak diloncat-loncat ini tahapannya? Bisa. Kalau kamu loncat tahapannya, misalnya kamu rebus air, nggak kamu masukkan tehnya, langsung masukkan tuang air panas, langsung tambahkan gula, jadi nggak teh manis tadi. Karena dia orang ada teh yang udah dihilangkan ini, tidak bisa. Itu algoritma. Dia harus sesuai tahapan langkah-langkah, tidak boleh diloncat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Itu, paham ya? Lanjut lagi. Pengenalan pola, tahu pola ya? Ada tadi kamu menjawab pola kan? 2, 4, 6, 8, setelah itu 10. Itu kan pola yang kamu jawab kan? Sama nomor 2 tadi. Nah, artinya apa? Mendeteksi kesamaan atau pola
selanjutnya. Paham ya? Kalau ada pola seperti ini, kita bisa menjawab selanjutnya. Tapi kalau seperti ini, kamu bisa nggak menjawab? Yang ini kan dikasih tahu yang di tiga angka, jangan menjawab. Tidak bisa, karena kita nggak tahu. Angkanya memang nomor 2 pertama, tapi selanjutnya kita tidak tahu karena tidak ada yang membantu kan? Itulah namanya pola tadi. Yang terakhir, dekomposisi. Apa itu dekomposisi, Ibu? Artinya memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya apa tadi? Yang kalau di kantin, kan ada masalahnya kan situ. Masalahnya adalah kamu terlambat masuk kelas. Kamu jabarkan satu persatu. Kenapa kita bisa terlambat masuk kelas? Yang pertama gara-gara ngantri di kantin. Kenapa bisa ngantri di kantin? Kan kamu jelaskan tadi kan? Iya Bu, karena saya ke toilet dulu terus ke kantin. Iya Bu, karena saya uang saya besar, jadi lama mengembalikan uang kembalian oleh ibu kantinnya kan. Kita jabarkan hal-hal yang kecil menjadi hal yang kecil ya. Masalah besar dijabarkan menjadi masalah kecil ya. Paham sampai situ? Nah, contohnya apa lagi? Menyelenggarakan acara sekolah, contohnya acara apa? Acara pentasri misalnya ya. Lalu merencanakan pesta ulang tahun dengan membagi tugas menjadi memilih tempat dan menyiapkan makanan. Misalnya ada ulang tahun kawanmu, masih dirayain nggak dari ulang tahunmu? Besar, jangan lagi dirayain, doakan aja ya. Nah, kamu buat pesta ulang tahun, kamu memilah-milah bagaimana? Oh, yang pertama yang buat kue misalnya si A, yang kedua yang membungkus balon si B, yang membersihkan rumah si C. Kamu pilah kamu buat dia menjadi bagian-bagian terkecil supaya bisa membuat pesta ulang tahun. Itu ya. Nah ini tadi yang membuat apa? Acara sekolah. Contohnya apa tadi? Bagaimana pilah-pilahnya? Yang pertama menentukan tema. Apa tema kegiatan di sekolah tadi? Yang kedua membentuk panitia, harus ada dong panitianya. Yang ketiga menyusun anggaran. Yang keempat menjalankan kegiatan. Dari yang acara sekolah, kita bisa menjabarkan keempat bagian-bagian kecil. Paham sampai situ? Ada yang mau bertanya? Tidak? Nah, sampai sekarang tidak ya. Karena belum masuk soalnya, ya kan? Sebelum ini kan masih baik. Nah, dekomposisi. Merencanakan liburan besar dipecah menjadi masalah. Transportasi, akomodasi, destinasinya kemana, dan anggarannya. Ini termasuk apa tuh Kak? Nah, dekomposisi sebelah sini. Maka jawab. Lupa. Dekomposisi. Iya. Jawabannya adalah
quizzannya. Silakan kamu kerjakan kerjasama. Boleh bagi tugas. Oh, aku ngerjain algoritma, aku ngerjain abstrak, nggak boleh ya. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Nanti tiap kelompok ibu suruh ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya kembali. Setelah kamu selesai diskusi, sekarang kita konsentrasi. Ayo, dimulai dari kelompok siapa? Kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 untuk semua ke depan. Bacakan aja apa yang telah kalian bawa dan diskusikan. Ayo silakan. Yang lain tolong ditanggapi ya. Bacakan. Boleh bergantian bacakan. Boleh bergantian. Silakan silakan. Perhatikan dalam keterangan. Sudah semua ya. Sekarang kamu kan sudah paham, semua 4 kelompok sudah maju ke depan. Sekarang waktunya kita refleksi. Apa itu yang direfleksikan? Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari tentang coding? Apa materinya tentang berpikir komputasional. Apa saja itu berpikir komputasional tadi? 1. Abstraksi. Apa lagi? Dekomposisi. Apa lagi? Algoritma. Apa lagi? Pengenalan pola. Nah, dua hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut nih? Tentang pola. Kamu tentang apa? Abstraksi. Kamu tentang apa? Algoritma, kamu tentang apa?